Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa sekalian, duduknya saya di sini ingin membahas mengenai salah satu di antara sekian banyak kitab agama Islam yang berbahasa Arab yang telah dijadikan kitab standar di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di bagian akhlak, yang ada salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Barjan. Mungkin kitab ini sudah tidak asing lagi di kalangan para santri. Ya, kitab ini adalah kitab Akhlakul Banin, yang mana di dalamnya membahas mengenai tentang akhlak seorang anak. Akhlak yang baik untuk seorang anak, baik anak tersebut bersikap terhadap sesama, kepada yang lebih muda ataupun kepada orang tua. Yang mana kitab yang satu ini sangat populer di pondok pesantren yang ada di Indonesia. Bahkan kitab yang satu ini mulai dikaji dari tahun 1950-an. Dan juga memiliki terjemah dengan berbagai bahasa, dari mulai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Madura. Saya ingin sedikit berbicara atau ingin sedikit membahas mengenai tentang salah satu pasal atau kandungan yang ada dalam satu kitab ini. Tapi sebelum saya lanjut atau beranjak ke dalam kandungannya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kemal Fahrudin. Saya merupakan salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Habibur Rahman yang beralamatkan di Kopo Sayati atau Jalan Kopo Sayati, Gang Nata 2. Saya berbicara di depan pemirsa semua bukan karena saya pintar, bukan karena saya sok tahu, karena saya tergiur akan janji Rasul atau janji Allah yang disampaikan oleh hambanya yang mulia, yang mana apabila kau mengajarkan satu ilmu kepada orang lain, maka kau akan dikasih pemahaman ilmu yang 10 ilmu yang belum kau ketahui. Tapi di sisi lain saya juga takut akan ancaman dari hadis Rasul yang mana beliau mengatakan, barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang ia ketahui, ia tidak menyampaikannya kepada orang lain, maka kelak mulutnya akan dibungkam dengan api neraka. Na'udzubillah. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Pasal yang pertama yang dibahas dalam kitab Akhlakul Banin ini ialah bimada yatakhallaqul walad. Mengapa seorang anak itu harus belajar akhlak? Di pasal pertama sudah dibuka dengan pertanyaan, apa sih pentingnya akhlak itu? Sehingga harus diutamakan. Kan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang harus dikaji. Kenapa harus ilmu terlebih dahulu? Saya menukil perkataan ulama, al-adabu fauqal ilmi, bahwasanya adab itu di atasnya ilmu. Bahkan Imam Ghazali pernah berkata, Imam Ghazali pernah ditanya, ya Syekh, siapa orang yang kau hormati? Orang yang berilmukah atau orang yang beradabkah? Imam Ghazali menjawab,
Jika aku ditanya, siapa makhluk yang aku hormati terlebih dahulu? Apakah orang yang berilmu ataupun yang beradab? Aku akan memuliakan atau menghormati makhluk yang beradab ketimbang yang berilmu. Yang bertanya itu merasa heran. Kenapa sih kamu lebih menghormati orang yang beradab ketimbang yang berilmu? Kata Imam Ghazali, jika aku harus menghormati orang yang berilmu ketimbang yang beradab, maka iblis lebih hak aku hormati ketimbang malaikat. Iblis lebih hak aku hormati ketimbang manusia. Mengapa? Karena iblis ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Karena iblis ilmunya jauh lebih tinggi daripada malaikat. Apakah kau lupa bahwasanya iblis itu dulu julukannya itu Ajazil? Yang mana Ajazil tersebut dijadikan gurunya para malaikat. Malaikat Jibril aja berguru kepada Ajazil. Cuman satu kekurangan daripada Ajazil, yaitu kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia berani berkata, ana khairu minhu. Aku lebih baik ketimbang Adam. Dia mempunyai sifat sombong sehingga Allah melaknatnya. Oleh karena itu kita harus mempunyai adab yang baik terlebih dahulu. Musannif mengatakan yajibu 'alal waladi ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigorihi. Diwajibkan terhadap anak. Maksudnya itu bukan ke anaknya tapi ke orang tuanya. Supaya si orang tua tersebut membiasakan, mencontohkan, mendidik anaknya tersebut dengan akhlak-akhlak yang baik. Apa yang diwajibkan kepada anak atau kepada orang tuanya yang mempunyai anak? Ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanati, yaitu mengajarkan dengan akhlak-akhlak yang bagus, dengan akhlak-akhlak yang baik. Dari sejak kapan? Min sigorihi, dari kecil si anak tersebut harus sudah mulai dididik, mulai dikenalkan, mulai dibiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik. Mengapa? Apa alasannya? Lita'isha mahbuban fi kibarihi, supaya si anak tersebut ketika menjalani kehidupannya ia akan mendapatkan mahbuban, rasa cinta, rasa kasih sayang. Kapan ia akan merasakannya? Fi kibarihi, ketika ia nanti dewasa. Bahkan bukan cuma sebatas rasa cinta saja yang akan ia dapatkan. Yardha anhu rabbuhu. Bahkan ridho untuk si anak tersebut akan turun. Dari siapa? Rabbuhu, dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak cukup hanya sampai di situ saja. Bahkan wa yuhibbuhu ahluhu, keluarganya pun akan mencintai, baik keluarga saudara ataupun keluarga seagama. Bahkan apabila si anak sudah dibiasakan, dididik dengan akhlak yang baik sampai terbiasa, terbawa sampai dewasa, bukan cuma sebatas keluarga dan orang di lingkungannya tersebut yang akan mencintainya, tapi wajami'un nasi, tapi seluruh manusia akan mencintai. Itulah kenikmatan apabila seseorang atau kita mempunyai akhlak yang baik. Oleh karena itu kita biasakan, kita rubah akhlak-akhlak buruk kita perbaiki bersama untuk menjadi orang yang lebih baik. Lalu wajibu alaihi aidan, lalu diwajibkan untuk anak-anak yaitu ayyabta'ida anil akhlaqil khabihati,
Diwajibkan untuk anak-anak menjauhi dari segala sesuatu, dari segala akhlak-akhlak yang buruk. Perkataan kotor lah, dimana di zaman sekarang ini, di era globalisasi ini, pergaulan bebas, dimana seorang pelajar mempunyai titel seorang pelajar, tapi gaya bicaranya tidak menunjukkan bahwasannya dia itu seorang pelajar. Mengapa si anak harus menjauhi akhlak buruk dari mulai kecil? Kaila yakuna makruhan. Karena apabila dia sudah terbiasa dengan akhlak buruk, maka ketika dewasanya ia akan terbawa sampai dewasanya. Apabila terbawa sampai dewasa, yakuna makruhan. Si anak tersebut akan dijauhi oleh semua orang. Seorang tersebut atau si anak tersebut akan dijauhi, bahkan orang di lingkungannya, di lingkungan si anak tersebut pun tidak akan menyukai. Bahkan bukan cuma sebatas itu, la yardo anhu rabbuhu, bahkan tidak ada keridoan untuk si anak tersebut dari siapa? Dari rabbuhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sebatas itu, ruginya untuk orang-orang yang mempunyai akhlak buruk. Wala yuhibbuhu ahluhu, bahkan keluarganya sendiri pun tidak akan menyayangi. Jangankan seluruh manusia, wala ahadun minan nasi, satu manusia pun tidak akan ada yang menyukai atau tidak akan ada orang yang mencintai si anak tersebut apabila si anak tersebut mempunyai akhlak yang buruk. Mungkin untuk pertemuan yang singkat ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Tapi jangan lupa untuk di like, subscribe, dan disebarluaskan ilmu ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di kajian-kajian berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.